Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengujian hipotesis asosiatif hubungan pada statistik non parametrik. Ya, sebelumnya saya sudah menjelaskan yang statistik parametrik. Oke, ada 3 yang akan saya bahas. Yang pertama, tabulasi silang atau uji koefisien kontingensi. Yang kedua, kendal tau, dan yang ketiga, Spearman ring. Oke. Yang pertama, tabulasi silang. Ini adalah analisis data yang dilakukan dengan menabulasi silang dalam bentuk tabel antara 2 variabel atau lebih. Ya, biasanya berupa data nominal atau ordinal. Di sini ada contoh kasus. Seorang guru ekonomi SMA ingin meneliti tentang hubungan antara jenis kelamin dengan pemahaman siswa pada mata pelajaran ekonomi. Di sini ada langkah-langkahnya yang untuk digunakan pada analisis cross step dengan menggunakan SPSS ya. Oke. Untuk hipotesisnya, H0 tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan pemahaman ekonomi. HA ada hubungan antara jenis kelamin dengan pemahaman ekonomi. Untuk kriteria pengambilan keputusan, H0 ditolak apabila nilai signifikan kurang dari 5%. Oke. Di sini ada contoh seperti ini ya, ada 32 responden jenis kelamin laki-laki dan pemahaman ekonomi. Di sini nanti misalkan laki-laki itu misalkan di angka 1 dan 0 untuk perempuan, baik misal 1 atau tidak baik 0 ya. Itu kategorisasi aja ya. Oke. Kita copy paste ya, ini di sini ya. Oke, di sini ada variabel view. Variabel itu jenis kelamin, ini pemahaman ekonomi ya. Label misal jenis kelamin, di sini pemahaman ekonomi. Nah, untuk value misal 1 laki-laki, 0 misal perempuan. Oke. Nah, untuk pemahaman ekonomi misal 1 baik, 0 tidak baik bisa. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, kita lakukan analisis ya. Yang pertama, kita masuk ke analis deskriptif statistik, masuk ke cross step. Nah, di sini misal jenis kelamin ke row, pemahaman ke kolom. Terus masuk klik statistik, di sini square, korelasi, terus risk ya, ini yang dicentang. Continue, ini dapat klik cell. Ini yang ya. Oke. Ini udah semua ya. Lalu di sini di percentage, row, kolom, dan total juga dicentang. Nah, oke. Setelah ini semua selesai dicentang, continue. Lalu oke. Nah, keluar output. Nah, di sini. Nah, kita
lihat tabel yang ini ya, jenis kelamin dan pemahaman ekonomi cross tabulasi. Nah, di sini ada jenis kelamin dan ada pemahaman ekonomi ya. Berarti ini 2x2 ya. Laki-laki perempuan baik tidak baik. Ya, bisa juga misal 2x3, 2x5 atau dan sebagainya. Yang misal ada kategorinya baik, tidak baik, cukup baik, sangat baik dan sebagainya. Nah, ini kita yang contohkan 2x2. Laki-laki yang pemahaman ekonominya baik itu ada 10 orang. Pemahaman tidak baik 6 orang. Untuk perempuan yang baik itu 8, yang tidak baik 8. Nah, oke. Berikutnya untuk melihat atau untuk mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan pemahaman ekonomi, kita lihat di tabel Quertes. Nah, di sini ada nilai expect control kurang dari 5 ya. Di sini ternyata semuanya minimal 7 ya di sini. Ya. Nah, ini 9 7 7. Ini 9 7 9 7. Nah, yang kita lihat di sini yaitu pada Fisher exact test ya. Oke. Ini ya di sini nilai signifikannya 0,722. Karena ini lebih besar dari 5% sehingga H0 ditolak. Ya, jadi artinya tidak ada hubungan. Maaf, ini diterima, H0 diterima. Kalau kurang dari itu berarti ditolak, ini diterima. Nah, kalau lebih besar dari 5% jadi diterima, sehingga artinya tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan kemampuan ekonomi. Nah, kita lihat pada risk estimate ya. Kita lihat di sini ada value. Ya, ada value ini 1,667. Artinya responden laki-laki memiliki kesempatan 1,667 kali lebih mampu dalam memahami ekonomi ya dibandingkan perempuan. Ya. Oke. Ya, ini untuk tabulasi silang. Oke. Untuk berikutnya pada kendal tau ya. Kendal tau ini termasuk dalam statistik non parametrik. Ya, jenis data yang digunakan yaitu ketika kita menggunakan kendal tau sebagai penghitung polarisasi antar variabel adalah ordinal atau data nominal. Nah, sebagai contoh, ada seorang guru ingin mengetahui hubungan antara ketidakhadiran dengan ranking siswa di kelas ya. Oke. Ini langkah-langkahnya seperti ini ya. Hipotesisnya yaitu H0 tidak ada hubungan antara jumlah ketidakhadiran dengan ranking kelas. Ada hubungan antara jumlah ketidakhadiran dengan ranking kelas. Nah, kriteria pengambilan keputusan H0 ditolak apabila signifikan kurang dari 5%. Oke, di sini kita ada data ya seperti ini. Ada ranking kelas dan jumlah ketidakhadiran. Oke. Dari 32 siswa. Kita pastikan. Oke. Ini yang pertama tadi rankingnya. Kasih nama ranking. Ini ketidakhadiran. Oke. Nah, kita lihat langkah-langkahnya. Buka file analisis
korelasi ya, klik analyze, terus correlate ya, lalu bivariate. Nah, di sini ranking dan ketidakhadiran masuk ke variabel. Ini yang dicentang berarti kendal tau, yang ini dihapus. Nah, setelah ini langsung klik OK. Nah, di sini ada outputnya seperti ini ya. Nah, korelasinya, koefisien korelasinya itu 0,248. Nah, nilai signifikannya ini 0,061. Ini lebih besar dari 5%. Sehingga H0 diterima. Ya, artinya tidak ada hubungan antara jumlah kehadiran dengan ranking ya, karena ininya lebih besar dari 5%. Oke, untuk selanjutnya yang ketiga ya, terakhir, yaitu Spearman rank. Spearman rank ini untuk mengetahui korelasi dua variabel ditinjau dari ranking ya. Jadi sebelum dilakukan korelasi ya menggunakan Spearman, terlebih dahulu peneliti meranking ya dari ranking 1 hingga ranking N berdasarkan data yang diperoleh. Namun dalam melakukan analisis SPSS, peneliti tidak perlu melakukan perankingan ya, cukup memasukkan data ke data hasil penelitian, nanti secara otomatis SPSS akan merankingnya. Oke ya. Datanya ini berupa skalar atau rasio ya. Di sini sebagai contoh, seorang guru ingin mengetahui hubungan antara nilai ekonomi, olahraga, dan bahasa Indonesia pada siswa didiknya. Untuk mengetahui analisisnya ini ada langkah-langkahnya, hampir sama dengan tadi kendal tau. Ya, hipotesisnya berarti kan ada 3 ini ya. Nah, hubungan antara ekonomi dengan olahraga, hubungan antara ekonomi dan bahasa Indonesia, olahraga dengan bahasa Indonesia. Oke. Di sini saya ambil data. Nah, di sini dari 32 siswa. Nah, kita copy paste, ini ada ekonomi, olahraga, dan bahasa Indonesia. Nah, nanti ini di ranking secara otomatis oleh SPSS ya. Nah, oke. Di sini kita di variabel nama yang pertama ekonomi, kedua olahraga, yang ketiga bahasa Indonesia. Oke. Kita masuk ke analis, tadi korelasi, bivariat, ini masukkan semua, yang ini hapus centangnya, masuk ke Spearman, lalu oke ya. Sebenarnya yang membedakan data ini di ranking dulu secara otomatis oleh SPSS. Nah, untuk cara pengambilan keputusan yang sama ya. Di sini hubungan antara ekonomi dengan olahraga. Ada nilai korelasi koefisiennya 0,402. Ya, nilai signifikannya 0,02. Nah, di sini berarti H0 ditolak, sehingga ekonomi dengan olahraga ada hubungan. Ekonomi dengan bahasa Indonesia ini negatif 0,02. Nilai signifikannya 0,9, ini lebih besar dari 5%, berarti H0 diterima, sehingga tidak ada hubungan antara ekonomi dan bahasa Indonesia. Kalau bahasa olahraga dengan bahasa Indonesia, berarti ini olahraga dengan ekonomi. Olahraga dengan bahasa Indonesia, di sini kita lihatnya di sini
nilai korelasi atau korelasi koefisiennya 0,121, nilai signifikan 0,51 ini lebih besar dari 5%, sehingga H0 diterima. Jadi tidak ada hubungan antara olahraga dan bahasa Indonesia. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.